Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pada kajian yang lalu kita telah bahas dua bab, yaitu tentang larangan seorang wanita bersedekah kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Kemudian bab dilarangnya seseorang tidak memberikan sisa hartanya apabila keluarganya ataupun hamba sahayanya membutuhkan harta tersebut. Dan disimpulkan bahwasanya dalam masalah sedekah sesungguhnya karib kerabat yang terdekat itu lebih berhak menerimanya ketimbang yang lainnya. Dan itu merupakan sedekah yang paling afdol. Bahkan para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sedekah, ya Rasulullah, nafkah apakah yang terbaik, infak apakah yang paling afdol? Rasulullah menyebutkan, engkau memberi nafkah kepada istrimu dan menyulangkannya ke mulut istrimu. Itu merupakan infak yang paling afdol. Bab 234, babun nahyi an i'ta'iz zakati lil ghaniyin aw qawiyyin muktasib. Bab larangan memberikan zakat kepada orang kaya atau yang mampu untuk berusaha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu sadaqah li ghaniyin wala li dhi mirratin sawiyyin, rawahu An-Nasa'i. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal sedekah itu diberikan kepada orang yang kaya dan juga tidak halal diberikan kepada orang yang sehat, kepada orang yang kuat dan yang tidak cacat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar anna rajulaini haddatsahu, dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bahwasanya dua orang laki-laki menceritakan kepadanya, annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah, bahwasanya dua orang itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah kepada beliau. Faqallaba fihimal basar, lantas Rasulullah memperhatikan mereka berdua. Memperhatikan, faqallaba itu artinya melihat dari atas ke bawah atas, dilihat begini, diperhatikan bagaimana fisik kedua orang laki-laki ini. Faqala Muhammad, perawi ini mengatakan, fara'ahuma jaldaini. Ternyata beliau melihat dua orang ini orang yang kuat, bukan orang yang lemah ataupun bukan orang yang tidak mampu untuk berusaha.
dilihatnya orang yang kuat, bisa untuk berusaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'tuma a'taitukuma minha wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib." Kalau engkau mau, aku bisa memberikannya kepada kalian, dan sesungguhnya tidak ada bagian untuk orang, tidak ada bahagian sedekah ataupun zakat untuk orang yang kaya dan orang yang mampu untuk berusaha. Di sini para ikhwatiddin, Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh kalian tidak berhak menerimanya karena kalian orang yang sanggup, sehat walafiat, tubuhnya kekar. Tidak demikian. Rasulullah menyebutkan, Rasulullah menjelaskan dengan sangat halus. Ya, kalau kalian mau, aku berikan. Namun sebenarnya kalian itu nggak berhak, begitulah kira-kira. Namun sebenarnya zakat ini, sedekah ini tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan yang mampu untuk berusaha. Dari sini Rasulullah memberikan gambaran bahwasanya sebenarnya mereka tidak berhak. Itulah halusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak ataupun membantah ataupun menahan zakat ini ataupun sedekah ini kepada orang yang tidak berhak untuk memberinya. Ini merupakan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan yaitu jawami'ul kalim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yaitu jawami'ul kalim. Artinya kata-katanya singkat namun maknanya padat, syarat dengan berbagai macam syarat dengan makna. Kalau kalian mau, aku berikan, tapi sebenarnya tidak berhak harta ini diberikan kepada orang yang kuat dan yang kaya. Jadi yang mendengar pun kira-kira saya kuat atau kaya. Kalau saya lihat merasa kuat ataupun saya orang kaya, berarti saya nggak berhak. Begitulah maksudnya. Tapi kalau dia nggak punya, nggak mikir juga, nggak paham juga, ya tentunya diambil juga. Tapi Rasulullah tidak mau, tidak menolaknya. Rasulullah berikan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui menarik selendang Rasulullah, ditarik dengan kuat sampai berbekas leher Rasulullah. Untuk apa tujuannya? Dia katakan, ya Muhammad, berikan aku sedekah. Begitu. Minta sedekah maksa dengan kasar. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah tersenyum. Lantas apa kata beliau? Udah, berikan. Wah, kalau kita digitukan mungkin udah keluarlah jurus-jurusnya itu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Begitulah Rasulullah. Kemudian min fikhil bab, di antara fikih bab adalah pertama, la yahillu sadaqah lil aghniya wala lil aqwiya. Pertama, tidak halal sedekah itu baik untuk orang kaya maupun untuk orang yang kuat. Para ikhwatiddin, kita belum menjelaskan sedekah itu apa. Dalam bahasa Arab, sedekah itu terbagi pada dua. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yaitu zakat harta. Sedekah sunnah ya infak seperti biasa. Ini belum dijelaskan. Masih dijelaskan, disebutkan secara global. Tidak halal sedekah itu untuk orang yang kaya dan juga untuk orang yang kuat untuk berusaha. Wa qala al-Baghawi rahimahullah fi syarh sunnah. Berkata al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, fihi dalilun ala anna al-qawiyyal muktasib alladhi yughnihi kasbuhu la yahillu zakat. Hadis ini merupakan bukti bahwasanya orang yang kuat untuk berusaha, ya, orang yang kuat untuk berusaha tidak halalnya untuk diberikan zakat. Walam yu'tabar Nabi sallam zahirul quwwah duna dhimni ilaihi al-kasbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan secara zahir yaitu orang yang kuat untuk berusaha, namun tidak menyebutkan apa usahanya. Li'anna ar-rajula qad yakunu zahirul quwwah ghairu annahu akhraqa la kasba lahu. Karena ada orang yang zahirnya kuat namun dia tidak punya usaha. Pengangguran lah kita katakan, cari kerja sana, kerja sini, enggak ada kerja.
Fatahillu lahu zakat. Orang yang seperti ini walaupun dia kuat, itu masih boleh diberikan zakat, kata Al-Baghawi rahimahullah. Fa idza ra'al imam jaldan qawiyan syakka fi amrihi andarahu bil amri kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang pemimpin melihat bahwasanya orang yang minta sedekah itu dilihatnya orang yang sanggup, kuat, dan dia ragu, ini orang ini sanggup tapi malas begitu kira-kira, maka si pemimpin itu ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap harta sedekah boleh bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian, dilihat orangnya kuat, badannya kekar, ya kalaupun dia menjadi kuli kasar, angkat beras, angkat goni beras dan seterusnya masih bisa, dia boleh bersikap ataupun mengucapkan ucapan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kamu tidak layak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Kalau menurut pertimbangan seorang imam demikian. Wa in za'ama annahu la kasbalahu, kalau seandainya menurut dia memang dia tidak punya kerja, awalul iyal la yaquma kasbuhu bi kifayatihim qabila minhu wa atahu. Apabila dia lihat, dia perkirakan orang ini memang enggak punya kerjaan, sementara keluarganya banyak, kerjaan yang ada padanya yang dia laksanakan tidak cukup untuk memberikan nafkah keluarganya, maka ya pernyataan orang itu terima dan dia pun boleh diberikan sedekah. Demikian para ikhwan fillah. Dia banyak ya kita lihat yang dia miskin, bukan dia nggak sanggup kerja, dia kerja, ya, dia kerja, banting tulang, pergi pagi pulang petang, namun apa yang dia dapati tidak cukup untuk keluarganya. Itu dia. Kalau memang orangnya seperti ini, walaupun dia sanggup untuk bekerja dan hasil kerjanya itu tidak mencukupi, boleh diberikan zakat. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Baghawi. Rasulullah menyebutkan zahirnya orang kuat. Orang kuat tidak layak mendapatkan harta zakat. Begitu saja. Namun kan Rasulullah nggak sebutkan apakah orang ini bekerja dan kerjanya tidak cukup untuk keluarganya atau bagaimana, tidak disebutkan. Ya. Dan Rasulullah juga tidak menyebutkan kamu begini, tidak. Rasulullah menyebutkan kaidah secara umum, baik dia termasuk ataupun tidak. Paham ya? Ini ucapan Rasulullah itu jadi kaidah, tidak berkaitan dengan kondisi ataupun kisah yang terjadi, atau yang disebut oleh para ulama usul fikih al-ibratu bi umumil lafz. Ibrah ataupun hukum itu dilihat dari keumuman lafaz, la bi khususis sabab, tidak dengan sebab yang khusus. Kalau khusus tadi kan dilihat ada dua orang yang kuat, Rasulullah menyebutkan. Sementara hukum yang disebutkan Rasulullah secara umum. Kalau kita kaitkan dengan kisah saja hukumnya, berarti orang yang kuat tidak boleh mendapat zakat. Tapi kalau dilihat dari lafaz umum, ya, lafaz umum Rasulullah hanya menyebutkan orang yang kuat tidak layak. Itu saja, tidak disebutkan kamu. Artinya ini berlaku untuk umum, ya, untuk umum. Qala, berkata Imam Baghawi rahimahullah kembali melanjutkan, wahtalafan nas fil qawil qadir ala kasbi hal tahillu sadaqah amla. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah orang yang kuat, yang mampu untuk berusaha, apakah halal dia diberi sedekah ataukah tidak. Fadhahaba aktsaruhum ila annahu la yahillu sadaqah. Mayoritas ulama menyebutkan, berpendapat bahwasanya tidak halal dia diberi sedekah. Wa huwa qaulus Syafi'i wa Ishaq. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahway, gurunya Imam Ahmad. Wa qala ashabur ra'yi, berkata ashabur ra'yi ini identik dengan mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau antum baca di fikih, ashabur ra'yi itu adalah mazhab Imam Abi Hanifah. Tahillu lahu sadaqah idza lam yamlik mi'atai dirham. Halal baginya sedekah jika dia tidak memiliki 200 dirham. Nah, ya. Di sini mazhab ashabur ra'yi mengkhususkan larangan tersebut dengan kepemilikan 200 dirham. Ya, tentunya mengkhususkan hukum yang umum seharusnya butuh dalil. Nah, demikian.
Butuh dalil. Apalagi para ikhwatiddin, tentunya dari masa ke masa seseorang masyarakat itu membutuhkan kebutuhan lebih. Tidak sama dengan kebutuhan orang-orang yang lalu. Seperti kakeknya kakek kita, kebutuhan harian mereka tidak sama dengan kebutuhan kita sekarang. Kakeknya kakek kita, mereka cukup dapat makan, ada lauk, selesai urusan. Mereka tidak mikirkan bagaimana menyekolahkan anak, tidak mikirkan bayar uang listrik, tidak mikirkan uang air, tidak mikirkan uang terkejut, misalnya tidak mikirkan pajak ini, pajak itu, dan seterusnya. Ya, tidak mikirkan kendaraan, jalan kaki mereka sudah nggak ada masalah. Demikian. Makan pun mereka nggak banyak mikir, yang penting ada beras, bertumpuk satu piring, kemudian tempe satu jadi. Kalau kita makannya dikit, satu cambung, pengennya kan di situ ada ayamnya, di situ ada ininya, ada itu dan seterusnya. Ya, itulah kita sekarang kebutuhannya. Kalau kita taruh tempe, aduh nggak selera makan. Itulah kebutuhan kita. Ya, saya pernah gotong royong di Wates, gotong royong bangun kandang lembu, buat kandang lembu. Jadi pas waktu makan, mereka memang satu piring itu penuh nasinya. Kemudian lauknya apa? Tempe dengan sayur ubi dengan santan encer. Lahap mereka makan. Saya gimana lahap? Nengoknya saja nggak selera. Satu tempe dengan satu piring penuh. Bisa mereka. Itu masih zaman yang sama. Masih zaman yang sama. Jadi kalau mereka seperti itu, ya dengan pendapatan satu hari 15.000, 20.000 sudah sangat mewah. Demikian. Kalau di Medan pendapatan satu hari 15.000, ya itu pas-pasan. Demikian. 20.000 pas, 30.000 juga pas. Pokoknya sampai 100.000 satu hari pas juga. Karena kebutuhan bertambah juga. Demikian para ikhwatiddin. Ya. Jadi untuk menetapkan 200 dirham pada zaman Imam Abi Hanifah dulu, itu zaman tabi'in, sekarang 200 dirham juga. Kan begitu. Oleh karena itu butuh dalil. Dan tidak disebutkan dalilnya. Demikian para ikhwatiddin. Ashabur ra'yi itu terkadang tidak hanya pendapatnya Imam Abi Hanifah, tapi mazhab-mazhab yang ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Sama seperti sebuah fatwa dari mazhabnya Hanafi, ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya kalau seorang pakaiannya terkena najis, maka harus dibersihkan, kecuali kalau najis itu sebesar koin, sebesar uang perak. Nah, begitu. Kalau lebih kecil dari itu, maka tidak mengapa. Demikian. Punya selidik, mengapa sebesar uang koin yang kecil itu dikiaskan, dikhususkan? Ya, Syekh Sana'ullah Zahidi, ya Syekh kita Pakistan, usuli, ahli usul, dia menyebutkan bahwasanya ternyata setelah dibahas bahwasanya dikiaskan dengan lubang dubur. Nah, ini kan fikih namanya, fikih mereka. Jadi lubang dubur sekianlah besarnya, maka dikiaskan kalau sekian itu enggak ada masalah, tapi kalau lebih baru dikatakan. Nah, demikian para ikhwatiddin. Ini banyak kita dapati di fikih yang bermazhab Hanafi. Demikian para ikhwatiddin. Jadi ini butuh dalil. Pengkhususan tidak dibolehkan, ya. Pengkhususan orang itu dikatakan kaya kalau dia memiliki 200 dirham. Ini butuh dalil. Yang ketiga, istathna Rasulullah sallam khamsatun minal aghniya tahillahum as-sadaqah. Nabi SAW mengecualikan 5 jenis orang kaya yang boleh diberi sedekah. Kalau tadi kan disebutkan bahwasanya orang kaya dan yang mampu berusaha tidak boleh diberikan sedekah. Ini kita belum membicarakan apakah sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Pokoknya tidak boleh, umum. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengkhususkan ada 5 orang kaya yang boleh diberikan sedekah. Nah, ketika Rasulullah mengkhususkan, barulah kita katakan ada pengkhususan. Kalau enggak boleh dikhususkan. Ya, selama hadis menyebutkan secara umum, maka hukumnya harus dipahami secara umum. Kecuali jika ada dalil pengkhususan. Dan ini pengkhususannya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu shadaqah li ghaniin illa li khamsah." Tidak halal sedekah itu diberikan kepada orang kaya kecuali 5 jenis orang kaya. Pertama, li ghazin fi sabilillah, orang kaya yang berperang di jalan Allah. Itu boleh dibantu. Au li gharim, atau orang kaya yang banyak hutangnya. Ya, apalagi sekarang para ikhwatiddin, hutang itu kan udah selilit pinggang. Tanpa kita sadari kita hutang, walaupun nggak ketahuan sekali. Ya, kalau kita punya rumah kredit, kereta kredit, celana kredit, periuk kredit, itu kan namanya orang yang terlilit hutang. Itu semua dikatakan orang yang berhutang. Nah, orang yang seperti ini, walaupun antum lihat rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi semua kredit, itu untuk orang yang seperti ini boleh diberikan sedekah. Ya bapak, orang kaya, iya tapi hutang itu, misalnya kan begitu, boleh. Tapi jelas-jelas hutang ya, jelas-jelas hutang. Au rajulun ishtarahu bimalihi, atau seorang yang membeli hartanya dengan uangnya sendiri. Maksudnya harta zakat yang telah dia berikan, harta zakat itu dia beli. Harta zakat dia beli, itu boleh diberikan zakat. Kemarin pernah kita pelajari bahwasanya apabila si A memberikan zakat, kita katakan saja berupa unta misalnya. Lantas dia tidak boleh membeli unta yang telah dia zakati, walaupun dengan harga yang standar. Tapi orang lain boleh membeli unta tersebut. Nah, jadi kalau ada orang kaya yang lain yang bukan pembeli yang memberikan unta tadi, membeli unta tersebut, maka boleh diberikan unta sedekah kepadanya. Au rajulun lahu miskin jaruhu miskin fatasaddaqa al miskin, atau seorang yang memiliki tetangga orang miskin, lantas dia bersedekah untuk orang miskin tersebut. Fa ahdal miskin lil ghani, lantas si miskin tadi memberikan harta yang zakat tadi sebagiannya untuk orang yang kaya, diberikan hadiah. Itu dibolehkan. Ya. Misalnya si miskin mendapat jatah zakat misalnya, atau sedekah berupa beras 3 karung, kemudian dia sisihkan 10 kilo untuk tetangganya yang kaya sebagai hadiah. Itu boleh. Auli amil alaiha, atau orang yang petugas zakat. Walaupun dia kaya, dia boleh diberikan harta zakat. Qala al-Baghawi, berkata Baghawi, ittafaqal ittafaqa ahlul ilmi ala anna zakata la tahillu lil aghniya illa li khamsatin istathnahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para ulama sepakat bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang-orang kaya kecuali 5 perkara yang telah dikecualikan oleh Rasulullah. Nomor 3, ikhtalafa ahlul ilmi fi haddil ghani alladhi yamna' min akhdhi zakat. Nah, di sini para ulama juga berselisih pendapat standar ataupun batasan yang dikatakan kaya yang tidak boleh mendapat zakat. Nah, kapan orang dikatakan kaya dan kapan dikatakan miskin? Tentu kan harus ada standarnya. Kalau sudah di atas standar, berarti dia dikatakan orang kaya yang tidak boleh diberikan zakat. Kalau dia di bawah standar, berarti dia dikatakan orang miskin yang boleh diberikan zakat. Disinilah dalam menentukan standar ini para ulama berselisih pendapat. Was-shawabu anna man malaka nisab la yahillahu akhdhu sadaqah, akhdhu zakat. Yang benar bahwasanya barang siapa yang memiliki harta yang sudah sampai nisab. Berapa harta yang sudah sampai nisab? Emas seberat berapa gram? Nah, ya, kalau diuangkan berapa itu? Berapa? Hah? Gimana? Tergantung zaman. Ya zaman sekarang dong. Masa antum zaman bahula? Zaman sekarang kalau emas 24 karat berapa? 80 gram berapa? Lebih kurang aja. Enggak pas-pas kali enggak, Pak? Hah? 32 juta. 30 juta. Bahwasanya orang yang memiliki uang 32 juta berarti orang kaya, tidak boleh mendapatkan zakat. Ya. Berarti kita banyak yang boleh dapat zakat ini. Ini belum selesai, Pak.
Wala yajuzu i'tahu minha, tidak boleh diberikan kepadanya. Wa amma man lam yamliku an-nisab fayajuzu i'tahu minha dunal mas'alah. Adapun yang tidak memiliki, yang tidak sampai harta tidak sampai nisab, maka boleh memberikan zakat, tapi tak boleh meminta. Nah, jadi yang hartanya kurang dari 32 juta, lebih kurang demikianlah. Berapa hartamu? 31.500.000 misalnya begitu, kan nggak sampai. Maka menurut pendapat di sini boleh diberikan zakat, tapi dia nggak boleh minta. Kalau dia minta nggak dikasih, gitulah kira-kira. Wa amma wala tahiqqu lahul mas'alah idza kana yamliku qutu yaumihi. Di mana ya masalah boleh meminta dan tidak meminta, standarnya ada lagi. Dia tidak boleh meminta selama dia masih memiliki persediaan makan makanan pokok satu harinya. Nah, misalnya dia sekarang di malam Selasa, untuk hari Rabu dia masih punya stok. Hari Kamis nggak punya, untuk hari Rabu masih punya. Maka selama dia masih punya stok makanan kebutuhan keluarganya untuk hari Rabu, untuk hari Selasa ya, untuk hari Selasa dia dilarang mengemis. Nggak boleh dia mengemis. Tapi kalau untuk besok pun dia masih khawatir ada atau tidak, ya, maka dia boleh mengemis. Coba kira-kira kalau kita perhatikan pengemis sekarang itu layak nggak dia mengemis? Kadang-kadang stok sebulan dia ada itu loh. Stok sebulan ada. Wa hadza ma dhahaba ilaihil Mundhir was-San'ani wasy-Syaukani. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Mundhiri, San'ani dan Imam Syaukani. Wa ghairuhum min ahli al-ilmi jam'an bainal adillah. Dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama untuk mengkompromikan berbagai macam dalil. Wa sayati tafsil dzalika fi babit taghlid tahrim al-masra insyaallah. Dan masalah ini akan lebih dirincikan dalam bab haram keras bagi orang yang meminta-minta. Pengharaman yang sangat keras terhadap pengemisan, insyaallah. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Bab 235. Bab tahrimi sedekah ala Rasulullah wa ahli baitihi. Bab diharamkan harta sedekah terhadap Rasulullah dan terhadap keluarga beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah annahu qala inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamra saqitah ala firashi thumma arfa'uhu li'akulahu thumma akhsha an takuna sadaqah fa ulqiyaha. Kata Rasulullah, aku pulang ke rumah dan aku melihat ada satu buah kurma jatuh di atas tempat tidurku. Lantas aku ambil untuk aku makan. Summa akhsha an takuna sedekah. Tapi setelah mau aku sulangi ke mulutku, aku khawatir ini jangan-jangan kurma sedekah, kurma zakat yang nyasar sampai di sini terjatuh tanpa disengaja. Akhirnya aku buang kurma tersebut. Dari hadis ini para ikhwatiddin coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut kurma yang jatuh di atas tempat tidur untuk dimakan. Kalau kita mungut untuk dibuang, tidak dibolehkan. Makanya sunnah dalam makan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memungut makanan yang jatuh. Janganlah kamu biarkan makanan itu terjatuh, ya. Kecuali makanan tersebut, janganlah kamu biarkan makanan terjatuh tidak kamu ambil, karena makanan itu nanti akan diambil untuk makanan syaitan. Ya tentunya makanan-makanan yang kalau jatuh masih bisa dimakan. Ya, masih bisa dimakan. Seperti misalnya buah kurma jatuh itu kan masih bisa dibersihkan. Apalagi buah jeruk misalnya jatuh masih bisa dibersihkan. Tapi kalau bubur jatuh ke pasir, antum mau pungut dibersihkan? Ya nggak bisa. Jadi yang bisa, yang realistis bisa dipungut. Kalau kita biarkan, maka makanan yang jatuh itu nanti akan dimakan oleh syaitan.
La tada'u lisyaitan, jangan kamu biarkan untuk dimakan syaitan. Demikian para ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sebagai pejabat tertinggi negara waktu itu, nampak kurma terjatuh di atas tempat tidurnya, beliau pungut. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi yang katanya mau seorang salafi yang mengikuti sunnah Rasulullah maupun para sahabat, kalau makan berserakan, ya Allah itu. Makan berserakan. Satu piring seperempat piringnya berserak. Seperti anak TK makan. Jangan. Ya. Kalau kita makan di atas meja kita bersih, jatuh satu butir nasi, pungut. Jangan gengsi. Ini kadang-kadang, apalagi kalau di pesta kan begitu, makan. Dia gengsi kalau piringnya bersih. Iya kan? Nanti kalau bersih kali dikira orang kita kelaparan, begitu dalam benak kita. Padahal tidak. Seharusnya dibersihkan itu semua. Bahkan Rasulullah menyuruh dijilat. Dan jarinya pun la yatamassa ahaduhum yadahu bil mindil hatta yal'aqaha ayul'aqaha. Janganlah salah seorang kalian melap tangannya setelah makan dengan serbet sampai dia menjilatnya atau minta jilati orang lain. Ya tentunya kalau orang lain di sini jangan teman antum jilat. Ya istri paling enggak begitu, istri kan begitu. Antum jari antum dia menjilat, jari dia antum menjilat, kan romantis begitu. Jangan antum paksa-paksa, mentang-mentang dia ustaz jilat ayo, ini sunnah. Jilat aja sendiri. Demikian, begitulah. Ya, apa kata Rasulullah? Karena kamu nggak tahu di mana berkahnya. Itu dia. Yang di tangan saja suruh dijilat. Apalagi jatuh-jatuh. Jadi yang jatuh itu dipungut para ikhwatiddin. Kalau memang masih mungkin untuk dimakan. Nah itu. Jadi jangan ada di antara kita yang makan itu berlebih atau bergimah, kata orang Padang tuh bergimah. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Rimah. Rimah itu bahasa Indonesia bahasa Padang yang di Indonesia kan kalau rimah. Berserak, sampah juga berserak. Maksudnya yang jatuh, makanan yang jatuh itu apa namanya? Selemak lagi. Enggak ada bahasa Indonesianya. Apa Pak bahasa Indonesianya? Bertabur. Enggak, itu khusus untuk makan. Kalau orang Padang bilang bergimah itu makanan yang jatuh. Kalau sampah yang jatuh enggak dikatakan rimah. Sama gitu. Berarti enggak ada ya? Enggak ada mungkin. Saya enggak dapati juga. Intinya para hafidin itu harus dipungut. Dan ajarkan anak kita untuk makan demikian. Jangan ajarkan nanti ambil dikit kemudian ambil banyak kemudian berlebih dibuang. Begitu. Tapi Ustaz kan dibuang kan kasih ayam. Ya, ayam itu sudah alternatif kedua. Artinya kalau memang kita sudah nggak sanggup lagi karena kebanyakan ayam. Tapi dari awal terbuang-buang seperti tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, para hafidin. Dan jangan malu kalau antum makan di piring kemudian piring antum bersih. Jangan malu, kan itu sunnahnya. Yang kalau malu itu kalau ngantum ngambil dalam walimah piringnya lebar kemudian nasinya ikannya ini aji mumpung. Ya itu baru malu namanya. Ya Allah, ini orang memang betul-betul nggak pernah makan enak kan begitu. Kadang-kadang kita pun mau duduk dekatnya itu agak segan begitu melihat begitu. Demikian. Ya ambillah sekedarnya dan habiskan. Kalau banyak juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya kalau nggak malu nggak apa-apa. Tapi habiskan juga. Kita lihat Rasulullah demikian akhlak beliau dalam menghargai ataupun menghormati ataupun menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya. Jadi kalau seandainya beliau tidak sanksi itu sedekah, beliau makan. Nggak mikir-mikir, saya ini kan kepala negara, nggak mikir. Ini nikmat Allah, masih boleh kita makan. Kemudian Rasulullah membuangnya bukan dikarenakan makanannya, tapi dikarenakan khawatir jangan-jangan ini korma sedekah. Ini yang beliau pakai da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Jadi di sini Rasulullah ragu, ini harta sedekah apa tidak? Kalau saya makan haram. Begitu.
Iya kalau seandainya enggak harta sedekah. Kalau seandainya harta sedekah berarti saya makan makanan yang haram. Demikian juga kita harus begitu. Ketika kita ragu, ini cara mencari makan begini halal apa haram ya? Maka tinggalkan kalau ragu. Karena iya kalau halal, kalau haram, nah begitu. Inilah prinsip dalam Islam, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Faman ittaqa anisyubhati faqad istabra an dinihi wa irdihi. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antaranya ada umur ya perkara-perkara yang masih ragu, masih samar. Barang siapa yang menjauhkan perkara yang samar, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kemudian Rasul menyebutkan orang yang suka dengan yang syubhat-syubhat, qarra'in yar'a haulal hima yushaku ayyaqa fiha. Seperti orang yang mengembala di tempat berbatasan yang terlarang. Itu dia dikhawatirkan akan masuk pada area yang terlarang. Faman waqa'a fi syubhah faqad waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan syubhat berarti dia telah melakukan yang haram. Itulah dia. Makanya Rasulullah tidak mau perkara yang samar-samar. Demikian prinsip hidup kita para ikhwatiddin. Kalau kita ragu antara halal dan haram, tinggalkan saja. Cari yang jelas-jelas halalnya. Jangan pakai prinsip yang halal, yang haram saja susah mendapatkannya, apalagi yang halal. Ini prinsip syaitan. Ya, prinsip syaitan. Kemudian para ikhwatiddin, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamarati sadaqah. Bahwasanya Hasan bin Ali, Hasan anaknya Ali, siapa ini? Cucunya Rasulullah SAW, ngambil kurma sedekah, kurma zakat. Faja'alaha fi fih, lantas dia masukkan ke dalam mulutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kalau kita begitu ya. Jadi kalau kita melihat anak kita makan kotoran, apa kita katakan? Kan gitulah kira-kira ya, bukan Artinya itu harus suruh keluarkan. Itulah bahasa kita. Kalau bahasa orang Arab, lihat rohaha, agar dia membuang kurma tersebut. Summa qala, lantas beliau berkata, ama sya'arta in anna la na'kul sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak boleh makan harta sedekah? Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak boleh dan cucunya juga tidak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abil Hawra, dari Abil Hawra, qultu lil Hasan, aku berkata kepada Hasan, Hasan bin Ali, ma tadhkur min Rasulullah, apa yang kamu ingat tentang Rasulullah? Nah, jadi dahulu tuh para sahabat kalau mereka bertemu dengan tabi'in, para tabi'in bisa bertanya, sebutkanlah, coba ceritakanlah apalah kisah kamu dengan Rasulullah, kira-kira apalah hadis yang kau pernah dengar dari Rasulullah. Itu yang mereka yang tanya. Kemudian kata Hasan bin Ali, azkur min Rasulullah anni akhadtu tamratan min tamr sadaqah faja'altu afifi. Oh, aku ada mengingat satu kisah dengan Rasulullah, yaitu aku pernah ngambil satu buah kurma dari kurma zakat dan aku masukkan ke mulutku. Fantaza'aha Rasulullah bilu'abiha fa'alqaha fit tamri. Lantas Rasulullah mengambilnya dari mulut Hasan, diambil dengan ludah-ludahnya. Ludah Hasan diambil dan kemudian beliau buang. Faqila ya Rasulullah, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma alaika min hadha tamr li hadha sabi? Ya Rasulullah, kenapa Anda berbuat seperti itu terhadap anak kecil ini? Ya kalau kita katakan, anak kecil kan enggak tahu apa-apa kan begitu. Ini tandanya para ikhwatiddin, anak kita pun kalau jelas dia itu makan yang haram dan kita nampak, suruh dia keluarkan. Kalau bisa ditarik dari mulutnya. Jangan sampai kita biarkan anak kita makan yang haram. Jadi kalau dia makan, jelas makan yang haram misalnya, apakah kita tahu dia ngambil uang kawannya, kita begitu dia makan kita tahu misalnya, ya ambil. Apalagi kita sengaja memberikan hasil usaha yang haram, dan dibolehkan para ikhwatiddin.
Jadi di sini kan ini perbuatan anak baik. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Mana tahu dia ini zakat, kurma zakat nggak boleh. Mana tahu dia masih kecil. Namun begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga keluarga beliau, menjaga anak cucu beliau dari makan harta yang haram. Karena kata beliau, para ikhwatiddin, sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada hak untuk daging tersebut kecuali api neraka. Itulah dia. Makanya berhati-hati dalam mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Dan di sini masalah yang haram itu adalah gak boleh makan kurma sedekah, harta sedekah. Qala inna ala Muhammad la tahillu lana sedekah. Kata beliau, kami keluarga Muhammad gak halal makan sedekah. Wa kana yaqul da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Beliau pernah berkata, tinggalkan apa yang engkau ragu dan laksanakan apa yang engkau tidak ragu. Fa innal khair tatma'ninah. Sungguhnya kebaikan itu kebaikan yang kita melaksanakan dengan tenang hati. Coba perhatikan, kalau kita lihat ada kebaikan yang kita lakukan, itu hati kita bisa tenang. Dan kita tenang dengan hati tersebut, dengan perbuatan tersebut. Wa innal kidba raibah. Dan sungguhnya dusta itu adalah dari keraguan, atau dosa itu dari keraguan. Makanya kalau ada sesuatu yang kita tahu itu tidak boleh, ya, kita tahu itu tidak boleh, kita biasanya pun melakukannya dengan diam-diam. Tapi kita tahu ya, kita tahu ini barang yang nggak boleh kita makan. Ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Minimal kalau kita sudah tahu, ya, kita malu dilihat oleh orang banyak. Jika orang banyak yang sekitar kita itu tahu itu perbuatan yang tidak boleh. Beda kalau orang banyak nggak tahu itu perbuatan yang nggak boleh. Misalnya masalah kibotan misalnya, ya begitu. Kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Kita pun ikut menyumbangkan 1-2 tembang, kan begitu, tembang plus misalnya. Ya karena lagu-lagu nostalgia, karena nggak ada ikhwan di sana. Oh, nggak ada, aman. 1 tembang, 2 tembang, lewat. Tiba-tiba begitu 1 tembang muncul 1 orang, ada kawan pengajian, begitu. Kan bisa berondok di bawah keyboardnya. Itu tandanya nggak tenang dia. Ya. Tandanya itu nggak tenang. Atau contoh lain. Kalau di kalangan orang awam masalah musbil itu kan nggak ada masalah kali, ya. Nah, dia pun santai. Begitu datang teman pengajiannya, baru ditarik-tarik celananya ke atas. Minimal agak nampak dikit lah mata kakinya, kan begitu. Itulah kata Rasulullah, kebaikan itu yang membuat hati kita tenang. Kalau kita nggak tenang, itu tandanya nggak baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Bahzah bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, dia berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, fi kulli iblin sa'imah, setiap unta yang sa'imah. Unta sa'imah ini unta yang mencari makannya sendiri. Fi kulli arba'in labunun, setiap 40 ekor unta itu zakatnya 1 ekor unta yang sudah masuk usia 3 tahun. La tufarriq libil an hisabiha. Jangan kalian pisahkan unta ketika dihitung zakatnya. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan zakat tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa man mana'a fa inna akhidhu wa syatruhu ma akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azmati rabbina. Barang siapa yang enggak mau membayarkan zakat, maka kami akan ambil setengah hartanya. Begitu. Jadi kalau ada 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang sudah usia masuk 3 tahun. Kalau dia nggak mau bayar, maka yang diambil dari 40 itu 20 diambil. Begitulah hukuman bagi orang yang nggak mau bayar zakat. Azbatun min azmatillah, ini merupakan ketetapan dari Rabbina. La yahillu li ali Muhammad minhu syai', namun tidak halal bagi keluarga Muhammad harta zakat tersebut sedikit pun. Wa fil babi ahaditsun an Aisyah wal Muawiyah bin Haida wal Fadl bin Abbas wa Juwairiyah wal Buraidah wa Salman wa Abdullah bin Abbas wa ghairihim radhiyallahu anhu. Tentang bab hadis ini
tentang hadis, tentang bab yang menceritakan tentang hadis yang menceritakan bab ini, yaitu larangan Muhammad Rasulullah SAW dan keluarganya mendapat zakat, mendapat sedekah, yaitu diriwayatkan juga dari Aisyah, dari Muawiyah bin Haidah, dari Fadl bin Abbas, dari Juwairah, dari Buraidah, dari Salman dan dari Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara min fiqhil bab, fikih bab ataupun istinbat hukum yang diambil dari hadis-hadis ini, di mana akan dibicarakan pertama, apakah sedekah yang dimaksud itu sedekah yang wajib saja ataukah juga sunnah, dan yang mana yang dikatakan keluarga Rasulullah. Nanti sekalian ada bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan, yang memilah-milah antara keluarga Rasulullah, padahal mereka menyatakan mereka orang-orang yang paling mencintai keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Demikianlah para ikhwatiddin, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana dengan harta haram yang sudah terlanjur dimakan, dan bagaimana apabila kita diberi makan oleh seseorang? Apakah kita boleh menolak makan tersebut karena kita mengetahui bahwa pekerjaan orang tersebut bukan dari yang halal? Ya. Mengenai yang sudah terlanjur para ikhwatiddin, namanya juga terlanjur, yang sudah kita makan. Ya, yang sudah kita makan. Maka bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila harta haram yang kita makan itu milik orang, bertaubatlah kepada Allah dan pulangkan harta yang sudah kita makan, ganti. Atau kita datangi, kita minta dihalalkan, minta diikhlaskan, minta maaf. Ya, itu dia. Misalnya kita pernah mencuri ayam orang, ayam tetangga, sudah dimakan, dan tidak hanya sekali, setiap malam minggu pokoknya hilanglah ayam orang itu. Demikian, untuk tambul katanya. Dan profesi itu setelah dia jalankan selama 20 tahun. Udah, setelah umurnya 40, dia tobat. Kan sudah banyak harta haram yang dia makan. Tobat dan pulangkan ayam itu yang telah diambil. Siapa-siapa saja yang masih ingat dia ayam yang pernah dia sikat, pulangkan itu. Nggak bisa tobat-tobat gitu saja. Ya Allah, Allah kan maha pemaaf. Iya, memaafkan. Tapi setelah kamu pulangkan ayam orang itu, ganti. Yang ingat, yang nggak ingat sudah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun maling ayam orang, siapa yang diingat? Setiap minggu, setiap malam minggu. Orang yang memelihara ayam dari telur sampai netas, gadis ayamnya hilang. Jadi dia yang panen. Ya, tetangga yang melihara ayam dia yang panen, tetangga yang melihara ayam dia yang panen. Perhatikan, masih kecil, masih kecil, sudah layak pakai, diambil. Demikian, ini banyak terjadi, terutama di kampung-kampung. Kita juga banyak. Jadi para ikhwatiddin, kalau harta yang dia makan, misalnya barang yang dimakan, mungkin dia beli minuman keras, dia minum, misalnya dari uangnya sendiri, maka dia cukup tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat yang nasuhah, jangan dia ulang kembali. Bolehkah kita menolak makanan yang haram? Yang boleh kalau kita tahu bahwasanya yang harta ataupun makanan yang diberikan kepada kita itu jelas haramnya, atau dari hasil uang haram, atau hasil dari harta yang haram. Misalnya dia curi, kemudian dia potong, dia bakar, enak, terasa. Dia pun karena si pencuri ini kawan kita, dia pun kan ada solidaritas, teringat dia dengan kita, kawan akrab, dibaginya pahanya, dikasih kepada kita. Dari mana nih akhi? Nggak ada akhi ya, mana ada akhi kalau maling. Dari mana nih Lai? Kan begitu. Dari mana nih Lai? Tadi ada ayam Pak Haji itu tadi malam, nyasar dia ke rumah saya. Ya daripada mubazir, udah jelas kan? Maka tidak boleh diterima. Tapi yang jelas ya. Tapi kalau tidak jelas, antum nggak usah tanya-tanya. Kalau nggak jelas, misalnya, antum punya tetangga, antum tahu tetangga kita ini kadang-kadang bermasalah begitu.
dia ngirim ikan lauk pada kita, dan kan nggak jelas. Jangan tanya-tanya, Pak, ini dari mana ini Pak ikan? Dari mana? Yang jelas Pak, uangnya dari mana? Bapak kerja apa? Nah, itu cari berantem kalau begitu. Nggak dibolehkan. Dan itu dilarang para hafidin. Rasulullah melarangnya. Sama seperti ketika kita bertamu, kita nggak boleh nanya-nanya dari mana makanan itu, di asal usul makanan tersebut. Kita disuguhkan pisang goreng. Dari mana akhi ini pisang goreng? Oh, dari sebelah. Antum kerja apa sekarang? Setahu saya kan antum nganggur, kok ada duit? Ya. Oh, Bu, di mana? Coba sebutkan urutannya sampai jadi pisang goreng. Nah, kan begitu. Enggak dibolehkan para ikhwatiddin. Enggak dibolehkan cara seperti ini. Jadi demikian ya. Nah, tanya lain silakan. Enggak ada ya? Ya. Hah? Antum yang menang main judi? Tahu nggak kita itu menang dari bonus main judi? Misalnya dia dapat hadiah dari togelnya si Olo misalnya. Tahu? Jelas tahu? Nggak boleh. Ini ayam dari mana? Saya beli tadi dapat 4 nomor berturut pula, kan begitu. Ini bukan berarti pengalaman ya, saya nggak pengalaman, nggak pernah pasang saya. Berturut pula dapatnya begitu. Inilah sebagai solidaritas kita bagikan 2 ekor ayam. Nggak boleh, haram hukumnya. Karena jelas dia sendiri ngaku. Tidak dibolehkan ya. Tapi jangan antum bilang, tapi kan Ustaz kalau di mubazir, ayamnya kan halal. Iya, ayamnya halal. Dasarnya kan tidak. Makanya para ikhwatiddin, ya, setiap yang najis itu haram dan tidak semua yang haram itu najis. Bakwan halal, tapi kalau bakwan curian haram. Apakah dia najis? Tidak, kalau antum beli boleh dimakan. Nah, demikian juga mengenai uang hasil curian tersebut. Assalamualaikum. Ustaz, adakah syarat-syarat khusus seorang saksi pada akad nikah dan bolehkah memilih saksi dari orang lain yang bukan keluarga? Syarat-syarat saksi itu, pertama dia dewasa, sudah baligh, muslim dan waras. Baligh dia, muslim, tapi orang gila, nggak bisa jadikan saksi. Ya, pertama muslim, kemudian baligh, udah. Dan berakal ya, artinya tidak, dan waras itu boleh. Saksi itu tidak harus dari keluarga. Saksi tidak harus dari keluarga. Ustadz, biasanya setelah ijab kabul nikah, tuan kadi menyuruh pengantin laki-laki membacakan sighah ta'liq, yaitu kewajiban seorang suami pada istri yang ada di buku nikah. Apakah kita boleh? Para ikhwatiddin, nggak dibaca pun sebenarnya sighah ta'liq ini itu sudah tercangkup dalam peraturan pernikahan yang disebut yang diatur oleh syariat. Sighah ta'liq apa isinya? Apabila si suami tidak memberikan nafkah, berapa lama? Berapa lama? Sebutkan. 6 bulan. Antum macam pengalaman nih. Oh, sering dengar. Berapa bulan? 3 bulan apa 6 bulan? 3 bulan berturut-turut. Maka si istri boleh menggugat ke kantor urusan agama. Kemudian dengan membayar uang sebanyak 10.000, kan gitu ya isinya. Itu semenjak zaman dulu itu 10.000 aja nggak naik. Itu tulisannya 10.000. Uang daftarnya 10.000. Tapi nanti kena juga 3 juta, 1,5 juta gitu. Kemudian, demikian ya. Sebenarnya para ikhwatiddin, tanpa disebutkan itu juga, si istri sudah bisa menggugat. Ya. Si suami nggak memberikan nafkah, di mana dia nafkah itu wajib bagi seorang suami, boleh menggugat ke Demikian para ikhwatiddin, boleh, karena si suami telah melalaikan
kewajibannya. Jadi sebenarnya sighah ta'liq itu penguat saja. Penguat saja. Bolehkah membacanya? Boleh. Ya, silakan, gak ada masalah. Dan jangan diyakini itu sebagai syarat. Jangan seperti jangan diyakini itu sebagai lafaz tertentu seperti ijab kabul, tidak. Nah, jadi di situ para ikhwatiddin, mengapa pemerintah menetapkan hal itu untuk lebih menegaskan agar seorang suami jangan menyia-nyiakan istrinya. Itu maksudnya. Kan ada juga orang muslim ini kawin, dia nikah tapi nggak tahu kewajibannya apa. Ada juga seperti itu. Makanya karena melihat banyaknya kaum muslimin yang awam, saking awamnya terpaksa juga kuah itu menyuruh untuk syahadat. Ya? Saya sendiri pernah menyaksikan pernikahan si tuan kadi menyuruh laki-lakinya bersyahadat. Ya Allah. Seperti orang Cina syahadat. Benar. Ucapannya itu teloh. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Iya, itu dia syahadatnya saja nggak benar. Begitulah kondisi kaum muslimin. Tapi itu bukan syarat. Dan kalau mengatakan itu syarat jadi bid'ah jadinya. Demikian para ikhwatiddin. Karena orang yang yang nikah itu kan sudah muslim. Karena kalau si suaminya nggak muslim nggak boleh nikah dengan wanita muslimah. Demikian ya. Jadi sighah ta'liq boleh, silakan. Itu penegasan saja kebijakan dari pemerintah. Ustaz, berapa rakaat sholat sunnah ba'diyah pada sholat Jumat, baik dikerjakan di rumah maupun di masjid? 2 rakaat boleh di masjid, atau 2 rakaat di masjid, atau 2 rakaat di rumah. Antum melihat keterangannya dalam buku fikih. Ustaz, adakah sujud sahwi dalam sholat sunnah? Iya, Allahu a'lam bishawab kalau sholat sunnahnya. Allah. Kisah-kisah yang terjadi tentang sujud sahwi itu berkaitan dengan sholat wajib. Apakah sholat sunnah ada sujud sahwi? Allah. Ustaz, ketika bangun dari sujud bertumpu dengan kedua tangan yang terbuka, telapak tangan, atau dengan yang di kepal, mana yang sahih? Khafidin azallahu yakum. Masalah ini masalah khilafiyah karena masalahnya berasal dari kata-kata ta'jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan tumpu dengan tangan, kemudian dia melakukan ta'jin. Ta'jin itu para ikhwatiddin, posisi tangan ketika mengadon roti. Ketika kita mengaduk roti, campur air, itu kan harus kita aduk, ya. Mengaduknya ada yang dengan ditinju kan begitu, dibalik lagi, ditekan lagi pakai tinju. Ada yang pakai telapak tangan begitu. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya ta'jin itu dengan ditinju. Nah, kalau ya yang lain mengatakan pakai telapak tangan ya enggak ada masalah. Demikian. Dan saya lebih cenderung pada ditinju, di kepal tangan. Karena memang saya waktu kalau membuat roti di kepal, tidak dipakai telapak tangan gitu, enggak mantep dia. Allahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada urfi aja mungkin, Allahu a'lam. Habis? Ya. Ya. Berapa nilai emasnya? Sekilo, 2 kilo? 500.000. Untuk harta-harta yang berharga seperti itu, dia harus umumkan. Ya, dia harus umumkan. Kira-kira gimana lah cara mengumumkannya? Apakah di masjid? Kalau tidak ada, maka para ikhwatiddin akan lebih baik itu diinfakkan. Tapi kalau barang-barang yang kurang berharga, harga 10.000, 20.000, ya itu boleh kita pakai. Boleh kita gunakan. Demikian. Antum jumpa apa misalnya? Jumpa uang 5.000, enggak usah antum ngumumkan di masjid jami. Barang siapa yang kehilangan 5.000, yang ngaku pun malu, yang tahu pun uangnya kehilangan, malu dia. Saya Pak, hilang duit saya 5.000 di pintu gerbang, ya malu dia. Ada yang tahu, udah 5.000, itu boleh dipakai. Artinya barang yang nilainya tidak berharga itu boleh kita pakai. Dan Rasulullah menyebutkan
dikaitkan dengan harta, dengan kambing. Kambing. Rasulullah menstandarkan dengan kambing. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hilang kambing, bagaimana?" Kalau kambing hilang, maka untuk serigala atau untuk saudaramu. Kalau unta ya Rasulullah, apa urusanmu dengan unta, kata Rasulullah? Dia kan punya kaki untuk berjalan sampai ditemui oleh si pemiliknya, dan dia punya leher yang panjang, bisa mencari makan sendiri. Karena unta enggak ditangkap dengan serigala. Demikian. Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kalau harta-harta yang tidak berharga itu boleh dipakai langsung oleh si pemiliknya. Tapi yang kira-kira berharga itu dia harus umumkan. Atau kalaupun nggak tahu, dia infakkan saja ke ke tempat yang membutuhkan infak tersebut. Dengan catatan kalau seandainya ketemu orangnya, antum ceritakan. Kalau dia nggak rela, antum ganti. Kalau nggak rela, ganti. Demikian juga uang 10.000 tadi. Antum ketemu misalnya uang 10.000 udah dimakan, beli lontong 5 bungkus sama-sama dengan kawan, tiba-tiba dia ngaku, Pak, itu uang saya tadi jatuh. Wah, ini kan sudah dapat, sudah cop, nggak ada cerita cop di situ. Sudah cop pula dalilnya. Udah, jadi pulangkan. Nah, demikian. Ya. Tahu nggak dia asalnya? Jangan mungkin lah. Kalau dia tahu, pulangkan. Karena dikhawatirkan harta yang tidak halal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kau ragu, laksanakan apa yang kau nggak ragu. Bagi-bagi palingan dapatnya cuma 100.000. Kemudian 100.000 berapalah? Masuk ke mulut kita. Kita kasih ke istri kita, kasih ke anak kita. Iya kalau halal, kalau haram kan spekulasi namanya. Ini ketemu katanya. Ini mas temuan gitu. Tanya ini temunya di mana gitu? Temunya atau apa kanzun, harta si karun misalnya? Temuan bagaimana? Temu di jalan. Allahu a'lam. Berat. Dibilang nggak boleh, sementara permasalahan antara dia dengan sudako kan begitu. Dibilang boleh, sisi bolehnya kan kita beli, kita nggak ada urusan, kita beli. Tapi masalahnya apakah sama dengan hukum penadah? Allahu a'lam. Demikianlah para ikhwan. Ya, ada lagi. Mencabut uban, Rasulullah termasuk salah satu yang disebutkan larangan, perkara yang dilarang yang disebutkan Syekh Salib bin Aid Al-Hilali dalam kitab ini nanti disebutkan di sini. Nanti babul libas, zina, bab perhiasan yang disebutkan masalah uban. Tapi lama lagi. Dilarang. Kenapa? Takut dikatakan tua. Kadang-kadang alasannya gatal. Begitu. Kadang-kadang alasannya gatal. Silakan habis. Ya, tinggallah para ikhwan. Udahlah ya. Kasihan yang lain tuh mau pulang. Malam fase depan. Demikianlah para ikhwan azallahu iyyakum. Panitia, ada yang perlu diumumkan? Mana panitia? Wah. Tak ada. Kalau begitu saya mewakili mengumumkan perkembangan terakhir dari masjid kita bahwa hari Minggu kemarin yang menyumbang masjid itu sudah hadir di tempat di lokasi areal pembangunan lokasi masjid, di mana rupanya yang menyumbang itu ayah daripada Syekh Khalid. Jadi tidak melalui yayasan. Syekh Khalid itu yang punya Akademi As-Sunnah. Jadi dia katakan saya, antum tahu siapa yang punya ini? Ini ayah saya katanya. Jadi ayahnya sendiri yang punya. Tidak melalui yayasan apapun. Dari ayahnya yang bangunkan
masjid tersebut dengan ukuran setelah diukur-ukur 14 kali 16. Dan insya Allah akan dimulai Senin depan. Insya Allah. Hanya saja mereka minta ada surat resmi dari Kandepak untuk menentukan arah kiblat, itu aja. Kalau sudah ada, Senin depan insya Allah sudah bisa buat patok-patok dan korek pondasi, insya Allah. Nah, demikian para ikhwatiddin mengenai informasi masjid yang paling mutakhir. Yang paling mutakhir itu dia. Jadi Senin depan udah bisa, udah insya Allah dimulai proyek tersebut. Demikianlah para ikhwatiddin, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Aku lupa lihada, wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu